Kan itu kan akuarium taruhnya di depan kontrakan, sambil duduk ngerokok gitu, kok ikannya nggak ada. Nah, tanpa sengaja itu saya lihat ikan yang saya di akuarium itu ada di situ. Kok bisa balik lagi? Waktu pas saya nemu ikan itu lagi ketemu ada di kolam itu lagi, saya kagetnya bukan main di situ, Mang Ei. Teman saya itu teriak-teriak, gak, kiri pocong, pocong. Sambil dia ngerondang-ngerondang lari. Tanpa pikir panjang saya juga lari ke atas sambil geret-geret teman saya itu ke atas. Saya bawa pulang teman saya itu. Man, Iren apa? Ya Allah, kita belemes kabeh sih kilega, belum bisa jalan, nggak bisa ngelangkah. Dari zaman saya kecil sampai saya setua ini, di situ itu belum pernah ada yang berani mancing. Terakhir itu pada mancing pada rame itu karena ditandur, karena ditanam. Jadi makanya pada dapat ikan, bukan ikan dari situnya, cuma ikan numpang berenang di situ ditangkap lagi. Loh, saya kemarin dapat ikan, cuman hilang kan, tapi dia tahu. Wah, kok tahu bang? Diikuti sosok pocong penunggu sungai. Akibat mengambil tali pocong yang biasa digunakan untuk pesugihan, membuat dihantui setiap hari. Hingga jadi frustasi. Tak hanya itu, gangguan pun bisa datang dari sosok ikan gaib yang ditangkap untuk koleksi. Namun justru malah membuat kedamaian rumah jadi terusik. Ini adalah kisah nyata seorang pemancing. Bagaimana kisahnya? Inilah Mas Arga. Apa kabar Mas Arga? Alhamdulillah sehat, Mang Ei. Mas Arga, terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam ya. Mas Arga, aktivitas sehari-hari apa nih? Sekarang lagi jadi parkir. Parkir maksudnya gimana nih? Juru parkir atau Juru jalan. parkir. Oh, sudah lama? Sudah 3 bulan. Baru 3 bulan. Dan punya hobi memancing. Mancing. Di kisah kali ini akan menceritakan tentang dunia mancing ya. Iya betul. Sesuai hobinya Betul. Mas Arga. Ini kisah tahun 2022. 2022 tahun kemarin. Jadi di mana Mas Arga memancing di sebuah tempat yang ternyata tempat itu cukup angker ya. Betul. Gimana kisahnya nanti kita bongkar sama-sama. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mendengarkan kisah dari Mas Arga, seperti biasa Mas Arga kita berikan teaser dari Malam Mencekam. Makasih, Mang Ei. Gimana, suka nggak? Alhamdulillah suka. Bagus nggak nih? Bagus. Keren. Oke, nanti dipakai untuk mancing ya. Siap. Karena tangan panjang nih, cocok kan? Siap. Oke. Mas Arga kelihatannya banyak lukisan nih di tangannya. Ada kisah apa nih dari lukisan tangannya nih? Ya gitulah, biasa pergaulan dulu. Pergaulan lagi waktu masih nakal. Udah lama ya? Udah lama, dari 2010. Oke, bagus juga nih seninya. Baik, sobat Malam Mencekam, Anda yang suka memancing, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Ada hikmah dan pesan dari kisah Mas Arga ini. Kita dengarkan bersama di Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Silakan Mas Arga. Jadi Mang Ei, cerita ini berawal dari tahun 2022 kemarin. Masih baru ya? Masih baru. Waktu itu saya sempat kerja di proyek. Dan di proyek itu saya ketemu teman-teman baru. Cuman hobinya sama, mancing. Nah cuman di waktu itu saya mancing masih di pemancingan di Galatama. Cuman teman saya itu banyak yang ngomong enak di kali, enak di balong gitu. Ya cuman waktu masih belum nganggur gitu. Nah pas waktu saat kita nganggur, salah satu teman saya itu ngajak mancing di pemancingan di daerah Pengampaan yang letaknya itu seperti kolam irigasi di Pengampaan, namanya Kali Babayoki sebut terkenalnya di situ. Cuman di hal itu teman memang udah kasih tahu agak serem sedikit, cuman buat saya itu lah masa bodoh karena belum nyoba sendiri begitu. Setelah itu besoknya itu kita beneran mancing bertiga waktu itu. Saya, teman saya, si Aman dan si Oim bertiga mancing di situ dari pukul 9 pagi
Di pertama mancing kita cuma bekal cacing aja, si umpannya. Mancing kita di situ 1 jam, 2 jam, cuman dimainin aja. Ditarik nggak dapat, dimainin tarik nggak dapat. Setelah itu penasaran, oh mungkin ini bukan umpannya, cacing. Kebalik lagi, jadi saya ke toko pancing, beli pelet, beli jangkrik, balik lagi turun lagi mancing lagi di situ sampai sore, masih belum dapat hasil. Keesokan harinya itu teman saya itu bilang coba pakai lumut. Nah di situ cari lumut emang agak susah, jadi kita agak jauh nyari lumutnya ke daerah Perumnas. Siang itu dapat lumut, setelah dapat lumut kita balik lagi ke tempat itu. Emang saya dari waktu awal udah injek kaki ke situ itu hawanya udah beda gitu Mang. Hawa-hawa gimana ya, panas gitu tuh, hawa-hawa nggak enak di situ. Cerita itu ya saya pancing pakai umpan lumut. Nah teman saya satu ini, si Aman ini dapat tarikan, cuman begitu diangkat ya lolos lagi si ikan itu, nggak nyantol sama sekali. Lucunya lagi sampai teman saya itu penasaran jadi muter. Si tempat itu kan bentuknya setengah lingkaran gitu, dia muter di semua, dicobain duduk sana duduk sampai berjam-jam terus berikutnya gitu. Cuma tetap nggak ada hasil di situ. Bikin penasaran saya sama teman saya. Ternyata kata teman saya, gimana kalau kita portas? Coba kita portas. Nah di situ saya belum pernah tuh seumur hidup saya mainan portas gitu, racun ikan ceritanya. Jadi teman saya itu tahu tempat belinya, dia belikan pertama 2 biji si racun portas itu, dicoba 1, dimasukin ke kolam itu, ke kali itu. Ternyata nggak ada pengaruh. Saya takut kalau misal dicemplungin semua sekaligus gitu, takutnya nanti mencemari lingkungan. Jadi saya kasih satu-satu dulu. Begitu berikutnya tuh satunya lagi. Coba caranya yang dibebak dulu, dimasukin, nggak berpengaruh. Coba katanya pakai cara lagi dicairin, dikasih air dulu dalam botol, di botol dibolongin, disemprot-semprotin. Tetap sama sekali nggak ngaruh itu. Malah yang timbul yang lucu anehnya itu ular sama biawak itu malah pada keluar. Kayak binatang itu mabok keliling-keliling. Tapi ikan di situ sama sekali nggak ada efek. Jenis apa ikan di situ? Banyak, ada gabus, mujair, lele, sama sapu-sapu, betik, banyak Mang. Wader pun ada. Cuman di situ yang saya bikin aneh itu ya gitu. Jadi si ikan itu kayak nggak mempan dikasih apa-apa gitu. Dipancing nggak bisa, ya diportas itu nggak bisa. Sampai dari ujung saya irigasi air turun itu, saya telusurin terus ke sana. Takutnya barangkali si ikan itu mabuknya nggak di tempat itu, mabuknya ke bawah arus. Ternyata sampai ke ujung pun nggak ada ikan yang mabuk itu. Malah lihatnya itu kodok, ular di situ yang pada nggak karu-karuan. Nah ceritanya teman saya bilang lagi, gimana kalau kita nyuluh aja. Nyuluh gimana? Malam kita tombak ikannya. Ya oke, udah. Kapan? Saya bilang kayak gitu. Ya udah nanti kalau nggak Kamis katanya malam Sabtu, ngomongnya kayak gitu. Ya udah jadi. Ceritanya setelah hari itu malam saya keluar bertiga itu juga coba mau nyuluh. Dari tempat itu sebelumnya saya memang keliling dulu, nggak langsung ke situ. Jadi maksudnya lihat apa ikan itu si berkumpulnya di tempat itu atau dari jalur mana gitu. Kita nyuluh sampai ke tempat itu. Nah pertama kali saya keinjek kaki ke situ malam-malam itu hawa masih biasa aja. Belum sama sekali ada apa-apa, belum, masih biasa. Turun saya ke bawah bertiga dan selang hampir setengah jam kurang lah dapat saya 1 ikan gabus, kurang lebih panjangnya sejari tangan lah, setelapak tangan. Dapat. Di situ saya tungguin lagi sampai kurang lebih 1 jaman, ditungguin di pinggir, nyemplung lagi di pinggir lagi. Si ikan tuh nggak pernah muncul lagi. Jadi kita putusin buat keliling dulu.
dari arah aliran kali itu, tapi kita keliling dulu dan di waktu itu hujan deras, turun hujan deras. Jadi kita itu neduh di dekat puskesmas, di situ ada dekat puskesmas. Cuman lokasi dari puskesmas itu ke jalur si kali ini emang agak jauh. Lama kita jadi di sana. Setelah hujan deras itu selesai, kita kembali lagi ke situ, ternyata airnya tinggi, makanya jadi nggak bisa langsung turun. Jadi kita liatin dari atas tuh si ikan. Nah, kita lihat dari atas itu ikan itu pada muncul. Ya kalau ininya mah kayak yang sini tangkap saya gitu. Jadi kita sabar tuh tungguin tuh karena udah wah ini ikan enak nih diambilinnya. Cuman posisinya itu airnya masih tinggi. Sekitar jam 2:30-an itu waktu itu air udah rada surut, kita turun bertiga. Kita nyuluh di bawah. Teman saya tuh yang si aman itu turun duluan. Saya di belakang dan satu lagi yang di tengah. Posisi dia tuh jadi saking semangatnya lihat ikan dia langsung buru-buru turun seret dapat lagi ikan. Dia tuh pengen bacok, dapat lagi. Main bacok. Jadi senang kita tuh di situ. Enggak pindah di situ terus karena ikannya muncul terus waktu malam itu. Ceritanya di situ teman saya yang di tengah itu namanya Aman itu dari terowongan irigasinya itu lihat kayak ada sosok. Sosok itu putih, mukanya berantakan, ngapung. Lari dia, takut. Lari, saya ngikutin lagi lari karena ada apa? Coba itu lihat, kita lihat pocong kata dia gitu. Cuman saya nggak lihat langsung, jadi aduh gimana ini ya? Yaudah saya turun lagi tuh coba tuh. Lihat sendiri maksudnya mau gitu. Ternyata saya turun, saya udah ibarat jarak dekat dengan si terowongan itu, ya memang benar situ ada sosoknya situ. Cuman yang saya lihat itu mukanya hancur, baunya sangat menyengat, benar-benar bau busuk sebusuk-busuknya. Ya otomatis saya langsung lari dari situ, nggak berani balik lagi ke situ. Cuman teman saya yang satunya lagi nih, ya dia ibaratnya orangnya bisa inilah, punya keberanian gitulah. Yaudah kita deketin baik, buat apa? Ya barangkali dikasih berkah, jadi ngomong ketemu kayak gitu dikasih berkah. Setelah itu kita putuskan buat melipir, cuman sama si teman saya itu paling dia suruh di depan karena kita takut posisinya. Pas udah kayak gitu turun ke bawah itu kok iya banyak tali-tali di bawah itu, bawa kayak tali kain kayak gitu. Pas di dekat terowongan itu ya kita cabutin. Oh kayaknya ini nih yang tadi tuh punya ini kayaknya, maksudnya kayak modelnya benda-benda gaib gitu tuh. Makanya diambil lah sama teman saya itu satu tuh itu si talinya itu. Niatnya dia dibawa pulang mungkin buat nyari keberkahan. Pikirannya dia ketemu barang kayak gitu, wah bakal beruntung. Mungkin buat pemikirannya dia. Dibawalah pulang sama dia. Setelah selang 2 hari itu, cerita dari teman saya itu, dia tidur nggak tenang. Ke kamar mandi dia nggak tenang. Kerja pun dia pokoknya dibayang-bayangin terus kayak diikutin gitu. Makanya saya kan bersama dia itu deket, jadi hampir setiap hari itu ketemu sama dia itu. Dia bilang, "Kak, iki priben ya kita jukut-jukut barang mangkenen kayak Kang duwe nyewot," kata si teman saya itu. Ya saya bilang ya kan ires merakat barang mangkono jukut-jukut. Ku barang apa sih? Saya bilang kayak gitu. Belum tahu ya itu barang apa ya? Belum tahu. Cuman ya itu di tololnya kita, bahasa kita yang ditololnya kita itu nggak kapok kita tuh. Ke situ lagi. Dengan saking penasaran itu tuh ke situ lagi kita tuh.
mancing lagi di situ. Itu udah teman saya yang satu itu udah lah ira sih pada koplak kabeh kali langka iwak cuman nipu ngadalin bae tuh. Malah dipancingin terus, buang-buang tenaga, buang-buang rokok, buang-buang bensin, buang-buang apa kata dianya. Cuman ya itu saya tetap karena setia kawan, ya udah saya temenin lagi dia tuh. Tapi dia tetap masih ngomong, ini gimana ya, ini saya barang ini gimana, ini barang saya. Apa iya saya balikin, apa iya saya simpen, soalnya saya selalu ngerasa dihantui kata dia gitu. Coba baik kata saya tuh balikin ke tempat semula, coba. Nah pada saat itu memang kita bertiga ke situ lagi, mancing lagi waktu itu. Siang mancing, selepas duhur di situ ada bapak-bapak kayaknya lagi cari kayu. Nah di situ ngomong bapak-bapak, Ira lagi pada apa? Kata bapak-bapak itu tuh, aja semrakat. Kalau jangan semrakat itu jangan macam-macam. Ini sungil. Nah saya setelah gitu saya nggak percaya, tetap saya di situ walaupun saya udah ngeliat sendiri tapi ya ngegelo bahasanya tuh, main ke situ tuh ngegelo. Ternyata teman saya itu ngomong, itu orang sini, rumahnya tadi di pinggir Babayoki kan ada rumah itu Pak, ada rumah, cuman udah hancur rumahnya, katanya rumahnya dia. Nah selang dia udah selesai, kita mancing nggak pugu, terus teman saya juga bimbang itu mau ditaruh, apa dibawa pulang atau gimana. Kita ke atas, kita tanya itu orang, si bapak itu. Saya ngomong, Pak kenapa ya? Hari ini kan iwaknya pada angel-angel dipancing tuh susah. Ya dia bilang, ya cuman dia ketawa. Ngapain kamu mancing di sini? Mau ada ikan berapa banyak juga nggak bakalan bisa dibawa pulang, katanya begitu. Saya mikir, kok ya bisa kayak gitu? Emang kenapa itu Pak? Ya udah nanti kamu juga tahu sendiri. Kalau kamu belum nyerah, belum kapok, sok sana pancing aja terus, kata dia gitu. Nah setelah itu saya udah di situ udah rada kendur, maksudnya udah udahlah ngapain di situ, udah pemancingan jelas, bayar ikannya dapat, bawa pulang, masak, makan kenyang gitu. Cuman teman saya yang satu ini yang terus aja belum dapat bahasanya belum dapat taunya itu kapoknya itu ya terus. Sugan kono bae dikit, kita belum tahu hasilnya apa ini. Sedangkan barang yang dia bawa juga belum tahu maksudnya apa ini. Tapi dia masih walaupun dihantuin, ditakut-takutin gitu ya, dibawa-bawa terus itu. Makanya setelah itu lanjut sorenya itu saya dan teman saya yang si Aman ini mau mancing ke pemancingan ceritanya. Ceritanya mau mancing ke pemancingan, di jalan itu ketemu teman saya yang satu yang tadi bertiga sama Oim itu, dianya ngomong, di Babayoki banyak ikannya katanya banyak yang mancing. Wah yang bener sih saya gitu kan. Kemarin sih iya jong, ya sekarang sih bener asli, ada banyak yang mancing, anak-anak pada nongkrong di sana pada mancing. Tanpa pikir panjang jadi kita nggak percaya gitu tuh, makanya kita ke situ lagi. Deh iya, kok kemarin kita mancing ya nggak ada orang sama sekali, malah ini sekarang rame gitu tuh. Di situ banyak anak kecil. Saya tanya, Cun dapat ikan berapa? Ada yang ngomong dapat 2, ada yang ngomong dapat 1, ada yang ngomong dapat 4, ada yang jaring juga, cuma dapatnya ikannya sapu-sapu. Kok saya kemarin mancing di sini nggak dapat bertiga sama teman saya itu. Penasaran ada orang pada mancing, ikutan lagi kita mancing di situ. Bener-bener ibaratnya nggak nyerah gitu. Mancing lagi coba di situ. Lambat laun teman saya si Aman itu yang pegang tali yang dapat tali kain itu dapat ikan dia. Dapat ikan 1, ikan betik, cuman kecil. Ikan itu dikasihkan ke saya karena saya punya akuarium di rumah. Kan kalau digoreng ikan 1 kan nggak bisa, nggak enak lagi. Saya taruh di akuarium ikan itu, bawa pulang buat anak saya lihat mainan gitu. Selang malamnya itu saya kan suka nongkrong di depan itu kan akuarium taruhnya di depan kontrakan sambil duduk ngerokok gitu, kok ikannya nggak ada. Ikan itu saya langsung lah nggak tanpa pikir panjang, saya langsung ke teman saya itu ke rumahnya. Man, priben tuh iwak yang dipai ira hilang langka man, kata dia tuh. Kata dia, kamu bener sih gak? Iya kata saya tuh.
iwaknya hilang dobol, saya tak gituin. Wah akhirnya ngerjain, saya pikirnya barangkali diambil dia terus bikin takut-takutin karena dia yang pegang itu gitu loh. Cuman tetap dia datang ke saya, iya sih gal iwaknya langka. Ya dimdinan digoreng dah ning Ejra, anak saya kan namanya Ejra mai. Beli yang langka, yang sore di Anjinang bengi ku langka, kata saya tak gituin. Nah, priben man bisa sampai kayak gitu loh, bisa udah semakin hari itu saya di tempat pemancingan itu semakin aneh gitu tuh Mangai. Dan besoknya ya enggak besoknya lusanya itu waktu saya sama teman saya lagi ngobrol di warung Madura, ngajak lagi kembali lagi situ, gak kita penasaran ke Babayokiku mono maning betah kata dianya begitu. Tanpa pikir panjang udah lah setiap kawan nyamperin lagi saya ke situ. Nggak sengaja itu di pinggiran kan itu bentuknya itu tanah sama injakan sama ininya deket Mangai. Bolak-balik itu kita jaraknya bisa deket. Nah tanpa sengaja itu saya lihat ikan yang saya di akuarium itu ada di situ. Kok bisa balik lagi? Waktu pas saya nemu ikan itu lagi ketemu ada di kolam itu lagi, saya kagetnya bukan main di situ Mangai. Kok bisa ikannya saya udah bawa pulang, tahu ada di tempat itu lagi. Dan dipikir-pikir, oh iya kok ternyata libatnya ke anak saya jadi pada rewel, nangis terus waktu malam itu. Terus kayak nggak tenang anak saya tidurnya itu, muter-muter terus. Ya istri juga kayak hawanya nafsu aja tuh, marah terus tuh. Ke anak marah, ke saya marah, ada ikan itu. Bisa pulang lagi sendiri gitu ikannya. Padahal ikan nggak ikan besar, ikannya kecil paling segini. Kok bisa tahu itu ikannya kan ikan mah banyak? Iya, cuman ikan jenisnya betik, terus di warnanya juga beda, makanya saya bisa tahu kan tadi saya ngomong itu warnanya agak ke merah-merahan si ikan betiknya itu. Dia diam aja di situ. Iya, begitu saya turun, lagi sentri dianya ada di depan mata kepala saya sendiri ikannya. Menampakkan diri ya. Menampakkan diri. Ya wis coba maning kita cari tahu tuh. Gimana itu bisa jalan ceritanya ikan itu bisa pulang lagi. Ya dengan cara kita malam mau niat ada rencana mau ke situ lagi Mangai. Ya tapi ya disebut bodoh ya memang kita mungkin bodoh tapi penasaran. Udah ada kejadian pun tapi kita tetap penasaran. Kita kembali lagi ke situ. Dijogrogin lagi itu si kali Babayoki itu. Waktu yang malam selanjutnya itu saya cuma berdua karena yang satunya udah ketakutan, udah nggak mau sekarat, nggak mau macem-macem karena takut. Di wilayah situ banyak yang udah katanya ada yang kesambet terus meninggal, katanya ada yang udah nemuin kayak gitu apes. Tapi saya tetap berdua itu jalan ke situ malam. Cuman di situ saya nggak bawa pancingan, saya cuma bawa senter waktu itu. Coba saya penasaran nih sama si ikan yang kemarin diambil dibawa pulang, kok bisa balik lagi ada di kolam itu. Pas saya nongkrong lagi di situ sambil nyorotin ke si irigasinya, arus airnya itu banyak ikan di situ. Cuman teman saya itu nggak mau turun, biasanya kan turun, cuman nggak mau turun. Udahlah kalau kamu nggak mau turun, saya yang turun lah. Ira yang bikin kayak gini, bikin kita semua jadi dibikin penasaran, dibikin ketakutan bahasanya gitu. Terus kalian itu si tali itu dibawa, ini tak bawa. Ya wis taruh maning di tempatnya, kata saya tak gituin. Dia taruh lagi di tempat asal semula, saya yang turun ke bawah. Saya turun, nangkap ikan. Posisi waktu itu jam 2 malam. Sama waktu itu pas udah hujan juga. Saya dapat lagi ikan di situ satu. Saya dapat ikan satu, kok ini ikan kayak yang saya pernah bawa pulang. Yang saya kemarin lihat lagi ada balik lagi di sini, bisa saya kenal lagi gitu tuh Mangai. Kok bisa ada di saringan saya lagi, bisa saya bawa lagi, bisa kenal lagi. Ya udah tanpa pikir panjang saya masukin ember dan saya tutup sekarang itu si ikan. Waktu itu teman saya setelah udah balikin asal tali kain itu di situ, dia ngajak pulang karena ngerasa badannya nggak enak.
Badan dia katanya mendadak meriang. Cuman di situ ya saya belum melihat wujud yang waktu itu nongol itu, saya belum ngerti maksudnya apa. Jadi ya saya bandel, saya tungguin aja wis. Sambil ngerokok di situ nyantai. Sambil ngobrol sama teman saya itu. Man kok tak bisa ya kejadian kayak gini. Kejadian gak biasa ini nih. Gituin. Cuma orang lain cerita belum nyampe ke situ. Mengenai saya belum tanya ke orang jelas gitu. Cuman waktu itu sepintas bapak-bapak yang di situ itu cuman ngomong, nanti juga kamu tahu rasanya sendiri. Gituin. Makanya kok iya ya, apa besok nanti kita ngobrol sama orang tua, orang pengampan RT 3 yang udah sering orang situ lama sepuhnya gitu. Ya singkat cerita, malam itu jam 3 kurangan, saya tuh ya udah mulai hawa kayak gitu lagi. Bau menyengat biasa kayak waktu itu. Mulai lagi udah kayak gitu, terus ada orang lempar dari belakang itu kayak batu lemparin ke kali, air ceblung. Nah di situ tuh saya udah mulai, wah man ini datang nih kayaknya. Datang Ira yang punya kain yang Ira bawa-bawa nih, tak gituin sama saya. Cuman teman saya itu udah kalang kabut, bahasanya udah pucet, mukanya udah panas dingin, ngomong aja udah orang kayak orang gagap. Dia ngajak aja saya pulang. Tapi saya di situ masih tetap penasaran, kunci saya satu itu penasaran. Maunya tahu apa itu maksudnya itu apa. Nah, di situ saya coba ngolong lagi ke kolongan irigasi. Ternyata emang di situ belum kelihatan apa-apa, cuman baunya itu semakin deket. Baunya semakin deket, terus suara gangguan semakin banyak. Tanpa sengaja saya lihat ke belakang itu, di belakang itu ada sosok putih yang waktu itu lihatnya keadaannya deket, jarak deket. Ini posisinya jaraknya agak jauh, cuman di belakang posisinya. Teman saya itu teriak-teriak, gak kiri pocong. Sambil dia ngerondang-ngerondang lari. Tanpa pikir panjang saya juga lari ke atas sambil geret-geret teman saya itu ke atas. Saya bawa pulang teman saya itu. Man, Iren apa? Ya Allah kita blemes kabeh sikil lega, belum bisa jalan, nggak bisa ngelangkah, nggak bisa apa. Saya tungguin di rumah waktu itu, dia di rumahnya dia. Iren tadi lihat apa aja man? Kata dia tuh, kamu lihat apa yang saya lihat enggak? Oleh iya man. Cuman apa itu maksudnya man? Saya bilang kayak gitu. Kayaknya itu yang punya barang itu, yang kamu ambil, yang ngintilin kamu, yang ngebayangin kamu, terus kamu taruh lagi, memang dia muncul lagi. Nah di situ yuk kita cari tahu man, itu tuh apa, maksudnya apa bawa keberkahan buat kita, apa bawa musibah buat kita nggak tahu man. Dia bilang ya iya wis, cuman kita beli bisa gak sih kan, nggak sanggup kata dia begitu, karena kondisi dia satu ya kayak model orang kesambet gitu mang, udah ngomong udah ngelantur. Mukanya pucat, badannya panas dingin. Jadi saya memutusin untuk main ke rumah orang tua, ke ibu saya. Nah ibu saya itu punya kakak, yang kebenaran kakaknya itu orang agama ngerti, bisa kayak gitu. Saya tanya itu teman saya itu kenapa Wak, saya bilang gitu. Wah saya jawab, kamu itu main ke tempat yang bukan harusnya buat tempat main, tempat yang harusnya nggak bisa diganggu orang. Kenapa kamu ke situ? Cuman memang saya nggak cerita tempat detailnya ini saya nggak cerita. Cuma saya cerita keadaan teman saya seperti itu. Kenapa? Kata uwa saya itu udah begini aja, apa yang kamu ambil, apa yang kamu injak, apa yang kamu buang di situ, kalau bisa diambil lagi, disimpan lagi, dikembalikan lagi, diutuhkan lagi seperti semula. Nah di situ kan saya udah ngelakuin hal berapa kali itu, ada mortas, ada mancing ikan, ada bawa ikan pulang ke rumah, ibaratnya. Terus juga warga di situ juga waktu kemarinnya itu dapat ikan di situ banyak. Nah setelah saya cari tahu ternyata itu ikan yang pas si warga dapat banyak itu bukan ikan asal dari situ ternyata.
ikan dapat tandur. Jadi ada orang pulang kapalan kan dia punya rezeki mungkin, dia lepas ikan di situ untuk pancingan biar bisa dipancing. Tapi ikan yang di situ memang ternyata nggak bisa keambil ikannya itu. Setelah dari situ, dari tempat uas saya itu, saya kembali lagi ke teman saya bilang, sebenarnya kamu itu udah dinaruh tempat tuh, taruh kain itu bener enggak? Lah bodoh amat guys, kain bodol kayak gitu buat apa? Cuman kita penasaran aja tadinya, bisa tak bawa pulang itu berfungsi enggak? Ya udah gini baik, Ira inget-inget tempat Ira buang apa jukut tali apa kain taruh maning di tempat semula. Intinya kayak gitu. Kayaknya waktu kita naruh di situ itu bukan tempatnya. Saya bilang kayak gitu sama teman saya. Teman saya malah ngomong, berarti kita balik maning mana gak? Kita kembali lagi ke sana. Iya, ayo kita kembali lagi kita ke sana. Wah, mau nggak? Gitu. Saya badannya belum sehat. Ya udahlah, gampang saya tuh tak gituin. Kalau mau saya yang ke situ sendiri kan saya nggak tahu tempatnya, Mai. Cuman dia yang tahu pas begitu dia ngambilnya dari mana ya kan. Ya udah, saya tunggu kamu sehat aja. Cuman saya ajak main, ya ajak ngopi, ajak nongkrong, ajak ngobrol. Ya ngobrol ke hal lain dulu, muter-muter. Ternyata dia udah feelingnya udah rada enak. Juga daripada kita terus diganggu seperti ini, kata dia, wis daripada kisahnya diganggu mengenen bae gak, kebayang-bayang bae, kemudian bae perasaannya wis mana-mana enggak balik nang bae wis barangkin toli kita cari tahu apa ini nih apa. Oh ya wis, saya. Selang berapa hari kita putusin tuh buat balik lagi ke situ. Saya berdua jalan ke situ aja udah hawa bener-bener udah nggak karu-karuan Mang. Ke situ itu udah wah niat nggak niat bahasa kasarnya harus balik lagi apa gimana ini, tapi udah tanggung. Masalah belum selesai, belum tahu apa itu. Ternyata teman saya di situ udah dorceng bahasa kasarnya, udah kendor kenceng. Waduh nggak jadi ah. Ayo kita berangkat wis, biar tahu ini apa, biar tahu apa nanti akibatnya. Ya udah kata dia, berangkatlah kita ke sana lagi, ke kali itu lagi. Selang kita turun di kali, kita cari tempat yang pas ngambilnya itu dia tuh di situ pakai senter, lupa. Kita belah mene ya, belah mana. Cuman itu waktu itu nggak semalam yang sebelumnya kita ke situ, itu masih sekitar jam 9:30 10-an waktu itu. Waktu pas yang terakhir datang, dia bilang kayaknya di sini gak. Ya udah coba ditanam lagi, ditaruh lagi tempat asal semulanya. Terus kamu ngerasa kencing gak di sini? Ngerasa apa gak di sini? Ya enggak, cuman penasaran ada tali kain begini saya tarik. Terus muncul tuh manusia itu, kata satuan yang muncul. Ya udah, ditaruhlah sama dia di situ. Keesokan harinya saya ke tempat dia memang udah cerita, wah iya rasanya saya udah agak tenang, agak nggak kepikiran aja ke situ. Cuman masih penasaran tuh apa sih itu tuh, gitu Mange. Ya udah kita main, jadi kan itu kan desanya itu seberang-seberangan Mange. Dia di RT 1 pengampaannya, itu di RT 3 berarti tempat kali itu. Datang kita ke tempat yang deket rumahnya, deket kali itu, di belakangnya main ke Bapak Abah Kadimah situ main. Kita ngopi di situ sama orang tua. Nah tanya, "Bah, kita ku wingi mancing mortas. Pokoknya semerakat bening kali kunku." Apa tuh artinya? Ya kita tuh mancing, ngasih portas, kasih racun ikan buat berusaha nangkap ikan. Ya pokoknya macam-macam caranya, tapi hasilnya jong, malah dapat ikan satu, dibawa pulang ikannya bisa balik lagi ke situ. Apa itu tuh Bah? Dia cuma ketawa. Dari zamannya saya kecil, kata dia, kata Bang Abah Kadima itu, dari zaman saya kecil sampai saya setua ini, di situ itu belum pernah ada yang berani mancing. Terakhir itu pada mancing pada rame itu karena ditandur, karena ditanam. Jadi makanya pada dapat ikan, bukan ikan dari situnya, cuma ikan numpang berenang di situ ditangkap lagi. Loh, saya kemarin dapat ikan, cuman hilang kan, tapi dia tahu. Wah kok tahu Bah?
Ya iya, musik seprakat apa-apa, maksudnya kamu tuh macam-macam aja tanpa sepengetahuan orang sini, main pancing, main portas. Harus itu sih di situ nggak boleh. Emang di situ kenapa, Bah? Saya tanya gitu. Karena kurang lebih orang yang rata-rata meninggal di sana, di daerah situ, tai lawannya kalau nggak dikubur di pemakamannya itu dibawa pulang, dikuburkan di kolong situ. Tali pocong. Tali pocong, tali lawonnya. Kan biasa kalau misalnya orang meninggal dimasukin, dimiringin, tali pocong kan dilepas. Ada yang dibawa, ada yang ditaruh di situnya. Ini dibawa, dikuburin di situ. Dan tanpa sengaja dengar omongan itu, teman saya itu ngomong, pantesan ya aja waktu itu saudara saya meninggal, iya disuruh ngeduk tali di situ. Saudara Dikuburin di iya, pinggir dikuburin di kali. situ, iya di dalam dekat terowongannya. Itu ada tanah di situ. Ada tanah, Mang. Jadi bentuknya itu setengah lingkaran begitu, ininya irigasi, air, sini tanah semua kebun. Ininya nanti jurusnya ke Argapura, ke sana ke Argapura, Kalijaga nanti tembusnya, kalinya gede itu. Ya itu. Lucunya di situ ternyata teman saya itu tahu pernah ada saudaranya yang meninggal. Nah, saudaranya itu, yang keluarga saudaranya itu nguburin di situ, tapi dia nggak ke situ. Kalau bawa tali itu tali lawon itu. Itu kenapa harus dibuang di situ? Ya menurut kepercayaan sih, katanya kalau zaman dulu kan orang suka ada yang nyupang kayak gitu. Kalau katanya yang meninggalnya malam Jumat Kliwon itu atau Kamis malam Jumat itu biasanya talinya fungsinya udah buat nyupang. Jadi makanya diamanin sama si keluarganya, itu ditaruhnya di orang mana nggak tahu gitu. Biasanya kan ada yang ngambil lagi ke tempat itunya, diambil dibawa pulang gitu. Ya sugihan. Ternyata ya itu dikuburnya di situ tapi tanpa sepengetahuan orang. Cuman setelah kita kejadian ya berulang kali kayak gitu, baru tahu tuh di situ tempat buang tali lawon, di situ tempat penguburan tali lawon. Dan gak 1-2 ternyata, ya banyak di situ yang meninggal dibawa ke situ. Tapi yang meninggalnya rata-rata malam Jumat, Kamis malam Jumat. Yang malam Jumat jadi tali pocongnya dikubur di situ ya. Iya betul, Mai. Nah selang itu teman saya itu ngedatengin ke saudaranya yang ceritanya nguburin tali lawon di situ. Ya untuk biar ngerucutin cerita aja gitu ke kita tuh, wah kenapa ini tuh kita tuh gitu. Jadi saya ikut sama teman saya tuh ke rumah saudaranya, ke bibinya dia itu. Ternyata suaminya itu meninggal malam Jumat dan si tali lawonnya itu nggak dikuburkan bareng sama dianya, dibawa pulang sama anaknya, ditaruh di kolong itu. Fungsinya yaitu biar supaya nggak ada yang ngincer, katanya begitu, Mai. Dan juga buat ya kalau orang kayak gitu kan ngerusak sih ke kuburan, nanti kuburan digali-gali, dirusak kan, diganggu, maksudnya udah tenang gitu dibongkar-bongkar, diganggu, kasihan gitu ke mayitnya. Nah ini lucu lagi ceritanya, ada lagi Mang, cerita seremnya tapi lucu. Ceritanya itu tukang cuanki itu kan, kalau kali itu posisinya itu ada di atas jalannya. Nah kalau mau ke kali itu kita turun. Di pojok itu ada pos kecil di situ itu. Kalau di atas maghrib itu udah sepi di situ itu, udah jarang orang yang lewat. Cuman mungkin si tukang cuanki ini kayaknya nggak tahu, dia kan namanya dagang keliling, nggak tahu mau lewat mana. Ceritanya lewatlah dia dari situ, dari arah Kedumenjangan lewat ke situ. Kedumenjangan itu dulu ke sananya pengampaan tempat Babayoki itu. Lewat dia ke situ. Kata saya dengar ceritanya dari yang orang di situnya itu, katanya dia tuh dipanggil, "Mang, tuku." Dia berhenti. Kan kalau rata-rata orang tukang cuanki itu kan orang Sunda. Jarang yang orang Jawa lagi. Dia di situ diem. Tuku tuh apa? Mungkin baru orang jualan muter di situ. Penasaran mungkin mau beli, ditungguin sama dia berhenti pas di posnya. Itu kan ada pos, di atasnya ada pos. Berhenti dia di situ sambil nuangin air, mungkin sambil masukin bakso. Nah ternyata yang manggil itu posisinya ada di bawah si posnya. Cuman dia tanpa pikir panjang, mikir rezeki, ada yang beli nih, dilayani sama dia tanpa mikir, kok belinya dari bawah sih orangnya manggilnya. Berapa? Bikin 1, ini.
Ya udah, cuma mintanya bakso semua isinya. Bakso yang gede-gedenya minta 10. Sedangkan posisi tukang cuanki dia itu baksonya cuma tinggal 4 biji yang gede-gedenya. Jadi dia campur sama yang kecil-kecil. Setelah dibuatin itu, dia mau turun nganterin itu, kata si yang dari suara dari itu, aja dia gomene taruh bening pinggir pos. Kata dianya itu jangan dibawa turun, taruh aja di pinggir pos. Tanpa pikir panjang dia, yang penting mikirnya nggak mikir ke hal-hal yang aneh-aneh. Mikirnya ada yang beli, oh ya udahlah ditaruh sama dia si tukang cuanki. Tanpa pikir panjang, mungkin dianya nungguin orang makan, tapi kok baksonya nggak diambil-ambil yang di atas itu. Saya mau keliling lagi, kata si tukang cuanki itu. Tapi kok nggak ada sautan lagi dari bawah. Mas, baksonya ini udah jadi, kok nggak diambil-ambil. Ngomong gitu lah si tukang cuankinya. Kok nggak ada yang nyautin lagi. Nggak lama mungkin dia penasaran, dia turun si tukang cuanki itu. Begitu turun, di bawah pas gerojugan yang ada irigasinya itu, ya gitu kayak kejadian saya lagi, katanya dia ngelihat ada yang ancul-ancul di situ, mukanya berantakan, si wujud putihnya, tapi putihnya kucep, kotor semua kayak yang habis mandi lumpur, putih-putih mandi lumpur, sambil gitu-gitu kayak kedebogan pisang tapi loncat-loncat di bawah kolong itu. Ngiprit langsung itu. Sampai besok ya pada tahu, dia cerita ke orang-orang yang suka muter lagi di situ, teman-temannya dia tukang jualan, cerita kayak gitu. Jadi kapok ya? Kapok dia. Itu malam hari itu? Iya, malam hari sekitar habis isaan itu. Soalnya pas lepas maghrib aja udah jarang ada orang lewat situ. Sampai sekarang tempat pemancingan itu masih suka dipancing nggak? Nggak, jarang maksudnya. Jadi kalau orang mancing itu ada event aja, misalnya hari Minggu. Jadi sengaja beli ikan, ditandur, dipancing. Ya intinya mah ikan yang dari situ, asal usulnya dari situ itu nggak pernah ada yang dapat bawa pulang. Tapi ikan yang ditandur, yang sengaja ditanam orang, dipancing, bawa pulang kayak gitu. Jadi kayak kolam pemancingan dadakan gitu, Mangai. Dari kisah ini ada pesan nggak untuk para pemancing mania nih? Ya gitu, buat teman-teman yang suka pada mancing. Satu, kalau udah diingetin orang itu jangan rengkel. Bahasanya Apa jangan itu? Ngeyel gitu. Jangan ngeyel, jangan masa bodoh. Yang namanya cerita ya tetap cerita, yang namanya kenyataan tetap kenyataan. Bahaya gitu. Kalau tempat-tempat pancingan kita itu kita nggak tahu, tapi asal usulnya daerah situ udah bahaya buat orang yang hidup kayak kita gitu, sama digangguin sama yang gaib. Itu Mai. Jadi tempatnya banyak ikan belum tentu Bisa itu dipancing. bisa dipancing. Iya. Harus pilih-pilih tempat juga. Betul, Mai. Sobat Malam Mencekam, jadi untuk Anda hati-hati dalam memancing, jangan asal pancing ya. Nanti bisa juga dapat ikan duyung ya. Iya, nanti ikan duyung. Kalau ikan duyung bisa dikawin. Kaya, tuh. bisa kaya nanti Mai. Air matanya kan jadi mutiara. Dari kisah ini kita mendapatkan pesan bahwa segala sesuatu tentu saja ada izin ya. Betul, izin khusus. Mungkin juga ini yang memancing nggak izin nih. Betul. Tanpa ada permisi langsung mancing aja. Mancing dan Jangan sompral. lupa ya, izinnya harus didahulukan karena Betul. ada goib di sana. Terima kasih Mas Arga Ya. atas kisah yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul, Mai. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Terima kasih. Akhirnya Mang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.